Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niola Dinda Baharani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini kelas C Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester 5 mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Riza MPD. Tema yang saya angkat kali ini yaitu pengaruh lingkungan kerja terhadap etos kerja keguruan. Selamat menyaksikan. Etos kerja keguruan merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan. Guru yang memiliki etos kerja yang kuat cenderung lebih termotivasi, berkomitmen, dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Etos kerja yang positif ini tidak hanya berdampak pada kinerja guru itu sendiri, tapi juga pada hasil belajar siswa. Namun, pengembangan dan pemeliharaan etos kerja keguruan tidak hanya bergantung pada faktor individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja di sekolah. Lingkungan kerja yang kondusif dapat memotivasi guru untuk meningkatkan kinerja mereka, sementara lingkungan yang tidak sehat dapat menghambat motivasi dan kinerja guru. Lalu yang berikutnya ada konsep etos kerja keguruan. Etos kerja keguruan merujuk pada sikap, motivasi, nilai-nilai, dan komitmen yang dimiliki oleh seorang guru terhadap profesinya. Etos kerja keguruan mencerminkan tingkat dedikasi, semangat, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh seorang guru kepada siswa, sekolah, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Menurut Tasmara tahun 2002 mengatakan bahwa etos kerja adalah suatu totalitas kepribadian dari pegawai serta cara pegawai mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna terhadap sesuatu yang mendorong pegawai untuk bertindak dan meraih hasil yang optimal. Lalu berikut adalah komponen-komponen utama dari etos kerja keguruan. Yang pertama ada motivasi, lalu ada komitmen, lalu ada integritas, lalu ada kerja keras, ada profesionalisme, lalu pembelajaran siswa, lalu yang ketujuh ada kinerja tim dan kolaborasi, dan yang kedelapan ada kreativitas dan inovasi. Berikutnya ada pengembangan diri dan relisian. Lalu yang kedua ada pengaruh lingkungan kerja terhadap etos kerja keguruan. Lingkungan kerja menurut Alex Nitisemito tahun 2011 adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu menurut Sondang P. Siagian tahun 2010 yaitu bangunan tempat kerja, lalu ada ruang kerja yang lega, lalu ada ventilasi pertukaran udara, lalu tersedianya tempat-tempat ibadah keagamaan, lalu tersedianya sarana angkutan khusus maupun umum untuk karyawan nyaman dan lebih mudah. Lalu ada beberapa cara bagaimana lingkungan kerja mempengaruhi etos kerja keguruan. Yang pertama yaitu kepemimpinan sekolah, lalu kualitas hubungan interpersonal, lalu budaya organisasi, lalu ketahanan fisik dan fisiologis, lalu ada pengakuan dan penghargaan, lalu ada pelatihan dan pengembangan profesional, lalu ada keseimbangan kerja hidup. Menurut Winardi tahun 2007 mengungkapkan lingkungan kerja merupakan suatu alat ukur yang akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jika lingkungan kerja yang ada pada instansi itu baik, lingkungan sekolah yang menyenangkan bagi guru melalui peningkatan hubungan yang harmonis dengan atasan, rekan sesama guru, maupun pegawai lainnya, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang ada di sekolah akan membawa dampak yang positif bagi guru, sehingga kinerja guru dapat meningkat. Lalu ada kondisi lingkungan sekolah yang kurang baik dapat menyebabkan para guru mudah stres, tidak ada semangat untuk mengajar, datang tidak tepat waktu, begitu pula sebaliknya. Apabila lingkungan sekolah itu
baik, maka para guru tentunya akan memiliki semangat dalam mengajar, tidak mudah sakit, bahkan mudah untuk konsentrasi dalam melaksanakan pekerjaan. Menurut Suridaji dan Musa tahun 2020 yang mengatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Lalu yang berikutnya ada strategi pengembangan lingkungan mengajar yang positif. Menurut Mangkunegara tahun 2000 mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2005 mengatakan bahwa faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Adapun faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Faktor internal dan faktor eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja seseorang. Berikut ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan lingkungan mengajar yang positif. Yang pertama, menciptakan iklim kepedulian dan keselamatan, lalu komunikasi yang terbuka dan jelas, lalu yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa, lalu ada penggunaan umpan balik konstruktif. Yang kelima, ada integrasi teknologi, lalu fleksibilitas dalam pembelajaran, lalu yang ketujuh, menghormati kepentingan dan bakat siswa, lalu yang kedelapan, mendorong pertanyaan dan diskusi, kesembilan, evaluasi yang adil dan transparan, yang kesepuluh, dukungan kepedulian dan konseling, 11, ada budaya pembelajaran yang berkelanjutan, lalu yang ke-12, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Lalu berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pelatihan dan pengembangan profesional guru terkait dengan etos kerja. Yang pertama ada pengenalan etos kerja, lalu pengembangan keterampilan pedagogis, lalu pengembangan keterampilan interpersonal, lalu yang keempat ada pemahaman tentang diversitas dan inklusi, lalu manajemen stres dan kesejahteraan guru. Yang keenam ada pengembangan pengetahuan domain, lalu yang ketujuh pendidikan tentang etika dan etos kerja, yang kedelapan pengembangan kepemimpinan, kesembilan evaluasi kinerja dan umpan balik, yang kesepuluh pengembangan kemampuan pengambilan keputusan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu lingkungan kerja yang positif dan mendukung memiliki dampak positif pada etos kerja keguruan, kepemimpinan yang efektif, hubungan interpersonal yang baik, dan budaya sekolah yang baik dapat memotivasi guru untuk berkomitmen dan bersemangat dalam pekerjaan mereka. Kepala sekolah dan manajer pendidikan memegang peran penting dalam membentuk lingkungan kerja yang mendukung etos kerja guru. Mereka harus memberikan dukungan, arahan, dan inspirasi yang diperlukan untuk memelihara etos kerja yang positif. Baik, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.